Kenapa Pep Guardiola meninggalkan Barcelona? Ini adalah pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh fans sepak bola, terutama fans Barcelona. Pertanyaan ini tentunya bukan suatu hal yang aneh, dikarenakan kehebatan taktis Pep Guardiola bersama Barcelona bisa dibilang perpaduan yang sangat padu dan mematikan, karena berhasil membentuk salah satu tim terbaik sepanjang sejarah dalam sepak bola. Saat itu, mereka berhasil memenangkan 14 trofi dalam kurun waktu 4 tahun saja. Akan tetapi, setelah berhasil membuat dinasti kejayaan di FC Barcelona, Pep Guardiola secara mengejutkan pamit untuk meninggalkan Blaugrana. Makanya di video kali ini, kita akan membahas karir Pep bersama Barcelona dan kenapa dia memutuskan hengkang dari klub tersebut. Untuk memahami hal ini, mungkin kita harus melihat situasinya dari awal. Saat itu, pada musim panas tahun 2008, Frank Rijkaard masih memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya untuk melatih Barcelona. Sebenarnya, dia sudah tampil dengan cukup baik dalam memimpin Ronaldinho dan kawan-kawan. Namun setelah 2 musim tanpa trofi, hal-hal menjadi suram bagi orang berkebangsaan Belanda itu. Setelah keluar dari semifinal Liga Champions dari tangan Sir Alex Ferguson bersama United, serta harus puas melepaskan gelar La Liga mereka kepada Real Madrid, tim Barcelona bisa dibilang menghadapi krisis yang tampaknya berujung pada pemecatan Frank Rijkaard. Dengan kursi kepelatihan yang kosong, Presiden Barcelona, Joan Laporta, menempatkan kepercayaannya kepada salah satu mantan pemain Barcelona, yaitu Josep Guardiola. Orang Spanyol yang menjadi bagian dari tim impian Barcelona dari tahun 1991 hingga tahun 1994. Saat itu, berita ini menjadi headline di mana-mana, dikarenakan Pep Guardiola adalah pelatih yang masih memiliki pengalaman pelatihan terbatas. Satu-satunya tim yang ia pernah latih adalah Barcelona B dalam kurun waktu 12 bulan saja. Dengan pengalaman terbatas tersebut, ia langsung dipercaya untuk melatih tim besar yang saat itu sudah puasa gelar selama 2 tahun. Meskipun banyak yang meremehkannya, Pep langsung mulai bekerja dan membuat perubahan serta menerapkan filosofinya. Dengan kedatangan pemain seperti Dani Alves dan Gerard Piqué, membuat para penggemar mulai kembali berharap pada Barcelona. Taktik Pep sebenarnya sederhana, yaitu menang dengan penguasaan bola dan mengontrol permainan dengan gaya tiki-taka yang terkenal. Di musim pertamanya, dia mencapai apa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola, yaitu sextuple atau memenangkan 6 trofi utama dalam 1 tahun. Pencapaian itu juga menjadikan Barcelona sebagai klub keempat yang berhasil memenangkan treble saat itu. Melihat pencapaian Pep bersama Barca, pada musim 2010-2011, rival abadi mereka tidak lain tidak bukan yaitu Real Madrid, mencoba mendatangkan nama baru di skuad Los Blancos. Mulai dari Jose Mourinho sebagai pelatih dan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil hingga Di Maria, didatangkan dengan maksud merebut kembali kejayaan yang telah dirampok dari Real Madrid sebelum kedatangan Pep Guardiola. Namun langkah tersebut tetap saja tidak berhasil, setidaknya pada musim 2010-2011. Pada musim tersebut, Barcelona tetap berhasil menjuarai La Liga dan bahkan berhasil menyingkirkan Real Madrid di semifinal Liga Champions, serta berhasil membawa pulang trofi si kuping besar yang kedua kalinya dalam karir kepelatihan Pep Guardiola. Dari total 15 kali pertemuan El Clasico di sepanjang karir kepelatihannya, Barca berhasil memenangkan 9 kali, 4 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah. Salah satu kemenangan yang paling ikonik adalah ketika mereka berhasil memenangkan El Clasico dengan skor 5-0. Namun terlepas dari semua kejayaan ini, pada bulan April 2012, Pep Guardiola mengumumkan kalau ia meninggalkan Blaugrana setelah disingkirkan oleh Chelsea pada semifinal Liga Champions Eropa. Berita ini menjadi berita yang sangat sedih kepada para penggemar hingga para pemain di skuad Barcelona tersebut. Bahkan saat itu Lionel Messi sempat absen pada saat konferensi perpisahan yang mencerminkan dampak emosional dari kepergian Guardiola. Dengan asistennya yaitu Tito Vilanova yang mengambil alih tim, Guardiola memutuskan waktunya untuk istirahat setelah 4 tahun yang intens. Tetapi kebenaran sesungguhnya secara detail di balik kepergiannya dalam Barcelona belum diketahui oleh publik. Banyak orang yang mengatakan perselisihannya dengan Sandro Rosell adalah alasan utama dia memilih untuk hengkang. Buat kalian yang tidak tahu, Sandro Rosell adalah presiden klub Barcelona yang menggantikan Joan Laporta setelah menang dalam pemilihan presiden klub pada tahun 2010 lalu. Sandro Rosell dikenal sebagai orang yang tidak akur dengan Joan Laporta, sementara Pep Guardiola mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Laporta. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak membuat Pep senang sejak awal. Selain itu, rezim baru Rosell juga cenderung penuh dengan birokrasi dan yang lebih buruk lagi, ideologi dan rencananya tidak lagi sejalan dengan klub dan pemimpin baru klub tersebut.
Karena sejatinya, Pep Guardiola adalah pelatih yang ingin kebebasan dalam meracik skuadnya. Ketika ia ingin pemain yang tidak masuk ke dalam skemanya untuk dibuang, klub cenderung menolak akan hal itu. Keresahan Guardiola meningkat saat dia mulai berjuang untuk hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah, seperti logistik latihan, insentif staf teknis, dan sebagainya. Jadi ketika Pep memutuskan untuk meninggalkan raksasa Katalan, banyak orang yang menyalahkan Sandro Rosell akan hal ini. Namun saat itu, dia menyangkal tuduhan itu dan bahkan menunjuk kepada pihak lain. Menurut Rosell, perselisihan ruang gantilah yang menyebabkan Guardiola memutuskan meninggalkan Barca. Dia mengatakan, baik Guardiola maupun para pemain sudah menjelaskannya secara aktif dan pasif. Pep pergi karena perdebatan dengan para pemain karena sebuah masalah di ruang ganti. Sebenarnya, hal ini tidak sepenuhnya salah. Pep Guardiola pernah mengatakan, saat saya melihat cahaya keluar dari mata pemain saya akan tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi. Standar yang tinggi yang diberlakukan kepada pemainnya merupakan faktor besar dalam kesuksesan mereka. Akan tetapi, standar tinggi itu juga membuat beberapa pemain merasa kesal karena seharusnya mereka diberi kelonggaran setelah semua prestasi yang mereka raih. Hal ini mengingatkan saya kepada perkataan Zlatan Ibrahimovic yang pernah mengatakan, di Barcelona, para pemain dilarang mengendarai mobil sport mereka ke tempat latihan. Saya pikir ini adalah hal yang konyol karena bukan urusan siapapun tentang mobil apa yang saya kendarai. Sepertinya standar tinggi yang diterapkan oleh Pep itulah yang juga mungkin membuat beberapa pemain tidak menyukainya. Dan ketika Pep tidak menyukai pemainnya, ia cenderung ingin membuangnya secepatnya. Dan lagi-lagi, Sandro Rosell dan pihak klub cenderung tidak selalu memberikan kebebasan untuk Pep jika ia ingin membuang pemain yang ia tidak sukai. Namun setelah ditanyakan tentang perselisihannya dengan Sandro Rosell, Pep Guardiola justru mengatakan kalau kepergiannya tidak ada kaitannya dengan presiden klub tersebut. Tapi selain itu, rivalitasnya dengan Jose Mourinho yang semakin memanas juga diduga menjadi alasan Pep memutuskan untuk meninggalkan Blaugrana. Karena sebenarnya mereka adalah teman lama yang dulu bekerja di tim yang sama dan kini berubah menjadi lawan. Apalagi saat itu, media mencoba melebih-lebihkan persaingan mereka menjadi jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dikarenakan masing-masing memiliki tanggung jawab atas dua klub terbesar di Spanyol, serta mereka melatih salah satu pemain terbaik di generasi itu, media selalu mendapatkan berita menarik tentang El Clasico. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, media selalu melemparkan pertanyaan di luar sepak bola dan lebih mengarah ke drama dan persaingan antara dua pelatih tersebut. Walaupun secara terus-menerus diumpan dengan pertanyaan media yang selalu mencoba memanas-manaskan persaingan mereka, Pep Guardiola lebih cenderung fokus untuk permainan yang akan dia mainkan ketika match berlangsung. Sementara Mourinho terlihat sering membesar-besarkan hype dan mengambil segala sesuatu yang lebih mengarah ke ranah pribadi. Dan karena demikian, menurut Gerard Pique, hal itulah yang bisa saja membuat Guardiola memutuskan untuk meninggalkan Barcelona saat itu. Apalagi ditambah dengan peristiwa-peristiwa dalam beberapa minggu terakhir di musim 2012 yang juga mendorong Pep membulatkan tekadnya untuk pergi. Saat itu, pada tanggal 21 April, Barcelona baru saja kalah dalam leg pertama semifinal Liga Champions 3 hari yang lalu. Sementara Real Madrid duduk di puncak La Liga menjelang El Clasico di Camp Nou. Saat El Clasico dimulai, Barcelona terpaksa menderita kekalahan 2-1 dengan Ronaldo yang mengejek Katalan dengan perayaan kalma-kalma yang terkenal setelah mencetak gol kemenangan. 3 hari kemudian, Barca menjadi tuan rumah untuk menghadapi Chelsea pada leg kedua semifinal Liga Champions. Mereka memulai pertandingan dengan berhasil memimpin 2-0 pada babak pertama. Namun Chelsea mampu membalas 2 gol juga dari gol Ramirez dan juga gol serangan balik dari Fernando Torres. Hasil ini membuat Barca gagal mempertahankan gelar UCL mereka dikarenakan kalah dalam agregat 3-2. Melihat situasi yang mulai kacau, Pep Guardiola akhirnya mengumumkan kalau ia akan meninggalkan Barcelona di akhir musim. Copa del Rey adalah gelar terakhirnya bersama Blaugrana. Sekarang kami tersingkir dari 2 kompetisi utama. Inilah saat yang tepat untuk mengumumkan hal ini. Saya tidak ingin melanjutkan kebingungan ini. Alasannya sederhana, 4 tahun sudah cukup. Pelatih baru akan memberikan hal-hal lebih banyak lagi. Berada di depan media setiap 3 hari selama 4 tahun sangatlah menuntut bagi saya. Jika Anda tidak mampu lagi meraih para pemain Anda sebagai seorang pelatih, mungkin tiba saatnya untuk pindah. Para pemain yang duduk di bangku cadangan menjadi orang yang tidak gembira dengan keputusanku. Dan kemudian terdapat tekanan dari pers dan para penggemar untuk memilih pemain-pemain tertentu. Itulah kutipan perkataan Pep Guardiola yang ia katakan pada saat perpisahannya dengan Barcelona.